Boleh dijelasin dengan bahasa simpelnya Bro Rifan nggak? Kayak Ya, value investing itu apa sih? Tuh. oke. Nah, value investing dalam bahasa yang sederhana sesuai dengan namanya kan value. Value Hmm, itu artinya nilai, investing adalah investasi. Jadi investasi berdasarkan nilai. Oke, Nah, jadi setiap aset itu buat teman-teman Volcnomics ketahui juga ada nilai wajarnya. oke. Nggak cuman saham, misalkan kayak properti juga kita bisa tuh nilai wajarnya properti ini berapa sih, Hmm, kemudian juga aset instrumen lainnya juga ada. Nah, kalau gue kan fokusnya di saham, bro. Nah, jadi setiap saham itu sebenarnya kita bisa tahu berapa nilai wajarnya dia. oke. Nah, jadi sesimpel kita mencoba untuk menaksir atau memproyeksikan sebenarnya perusahaan ini berapa sih nilai wajarnya dia. Nah, Hmm, kemudian kita bandingkan dengan harga saham di market, bro. oke. Nah, contoh misalkan setelah kita hitung dengan beberapa metode, si perusahaan A, dia nilai intrinsiknya atau harga wajarnya tadi adalah Rp1.000 per lembar saham. Ya, Tapi ternyata karena satu alasan atau alasan lainnya, harga sahamnya sekarang drop di 700, 600 atau even lebih rendah, Bro. oke. Nah, jadi kan kita mengambil kesempatan di mana ada kita sebutnya itu adalah mispriced. Ya, Yang harusnya dia wajarnya di 1.000, tapi karena satu dan lain hal, ya. harga sahamnya sekarang di 700, 600 atau lebih rendah. Oke, Nah, berarti kan ada diskon. betul. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari saham mana yang misprice-nya ini cukup besar, Bro. Oke, Nah, sederhananya gini, kalau misalkan kita bisa dapat perusahaan yang misprice-nya itu 50%. oke. Ya, berarti harusnya dia nilai intrinsiknya 1.000 tapi sekarang di 500. Kalau kita misalkan beli di 500 ya, maka kita percaya bahwa harga sahamnya itu akan kembali ke Rp1.000. Ya, Nah, cuman pertanyaannya apa yang bisa membuat harga sahamnya balik nih dari oke. 500 ke Rp1.000? Hmm, Nah, itu kita perlu pelajari yang namanya the future of the company. Jadi hmm. dia ada ekspansi kemana, ada story growth-nya di bidang apa, kemudian ada corporate action apa, Ya, hal-hal lain yang mungkin tidak tercermin di dalam laporan keuangan. oke. Gitu. Nah, jadi Oke. sesimpel sebenarnya kita cari saham yang terdiskon bahasa sederhananya. Ya, ya. Gitu. Jadi bukan cari saham yang lagi panas, tapi biasanya kita mencoba untuk mencari saham yang lagi ditinggalkan justru. Under value ya, Under value, ditinggalkan. betul. Ya. Bahasanya ditinggalkan ya. Oke. Ditinggalkan karena gini, kalau saham itu lagi ditinggalkan, biasanya tuh kita sebutnya itu barang kering. Oke. Ini ada istilah-istilah gitu Oke, lah, oke. Bro. Kalau misalkan sahamnya lagi hot, lagi naik, itu saham basah. Basah. Karena suka dibahas di sosial media, ya kan dibahas mungkin Di sama berita ya. influencer-influencer lain, berita gitu kan. Jadi everyone tahu tentang saham ini gitu kan. Oke. Udah akhirnya pada masuk, meskipun cuman misalkan selot gitu ya, Ya, tapi intinya jadi basah gitu kan. oke. Nah, kalau saham-saham yang lagi ditinggalkan dalam tanda kutip tadi, itu kering. Nah, Hmm, enaknya kalau kering ini adalah satu karena tidak banyak diberitakan, tidak banyak diangkat di media gitu ya. Nah, kita bisa apa ya ibaratnya lebih leluasa ya, membeli saham tersebut ya tanpa merusak harga. oke. Nah, ibaratnya kalau misalkan basah, misalkan nih kita masuk berapa 100 juta gitu Ya, kan. Ada yang aware nih, ada yang masuk nih. Gue jualan ah. oke. Ya gitu. Jadi akan merusak harga. Tapi kalau Oke. misalkan barangnya kering, ya udah kita mau masuk mencicil tuh lebih enak, lebih gampang. Oke. Gitu. Tapi memang mesti agak sabar tuh kalau misalkan size-nya besar. Ah, Gitu. Itu sih yang oke. membedakan, Bu. Tadi Bro Rifan ada mention satu dan lain hal menyebabkan dia harganya di bawah harga wajar. Betul. Nah, satu dan lain hal ini kurang lebih apa? Contohnya ya. Contohnya ya? Contohnya ya. Ya, Mungkin kalau gua ambil contoh kasus ya, misalkan pengalaman pribadi deh. ya. Ya. Contoh misalkan kayak waktu 2020 gue pernah dapat multibagger di saham Bank BNI, Oke. BBNI. Nah, BNI waktu itu harga sahamnya itu turun dari sekitar Rp8.000 per lembar saham sebelum stock split ke Rp4.000 per lembar Oh, saham sebelum stock split juga. oke. Nah, jadi kan turun 50% untuk ukuran bank besar, ya dia Oh, termasuk ya. top Big Four kan, itu turun 50%, Bro. Sale itu ya. Sale gitu kan. Memang sih ada faktor COVID-nya juga, cuman Oke. bukan itu masalah utamanya. Oke. Masalah utamanya adalah ini sedikit teknis nih, Bro. Ya. Di bank itu ada namanya CKPN, cadangan kerugian
penurunan nilai. Contoh nih, Oke. misalkan Rifan nasabahnya BNI gitu kan. Gue ambil kredit nih dari Ya. BNI. Cuman karena COVID gue tidak mampu untuk membayar Oke. pinjaman gue ke bank BNI. Ya. Nah, maka BNI harus membentuk CKPN tadi sebesar nilai pinjaman gue. Oke. Ya, contoh misalkan 10 juta, ya udah CKPN 10 juta. Kasarnya seperti itu, Bu. Oke. Nah, CKPN BNI waktu itu naik triple dari 8 triliun ke 24 triliun, Bu. Jadi 3 kali lipat. Otomatis labanya drop, ya Ya. kan? Nah, kalau orang awam melihat bahwa wah, ini labanya turun nih, ya turun signifikan, jelek, buang, ya kan? Tuh pokoknya cut loss gitu. Oke. Nah, gue melihat bahwa labanya BNI dengan penurunan harga sahamnya itu tidak sebanding. Oke. Jadi penurunan harga sahamnya itu jauh lebih besar daripada penurunan labanya. Nah, itu yang tadi gue sempat mention tuh misprice tuh di Di situ, Bro. situ. Misalkan nih perusahaan labanya turun 20%. Mungkin ekspektasi kita ya paling harga sahamnya juga turun 20%. Ya. Tapi seringkali nggak kayak gitu. Seringkali harga sahamnya bisa turun 30%, 40%, 50% atau lebih. Oke. Nah, jadi ibaratnya adalah pasar itu menghukum si saham lebih kejam daripada seharusnya, dan itu seringkali terjadi. Oke. Nah, itu yang gue coba ambil opportunity dari sana gitu Oke. kan. Nah, singkat cerita, gue lihat nih si BNI ini, again ini mungkin ada istilah yang teknis, ada namanya LAR, loan at risk. Oke. Nah, loan at risk ini ibaratnya kayak ke depan kira-kira kredit macetnya BNI ini akan membaik atau malah masih memburuk. Nah, dari rasio LAR tadi, loan at risk tadi, gue melihat bahwa akan membaik. Oke. Nah, market belum mengapresiasi harga sahamnya. Nah, disitulah gue mulai masuk ke saham BNI. Nah, jadi dari 4 ribuan ya kan, beli, dan ternyata selang 2 tahun harga sahamnya naik ke 9.000, hampir 10.000. Wow. Ya, 2 kali lipat dalam waktu ya 1-2 tahun lah ya gitu. Dan itu salah satu story aja sih, Bu, gitu. Oke. Tapi maksudnya dari situ gue pengen memberikan gambaran bahwa pasar itu seringkali misprice harga saham. Oke. Gitu. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut hanya sifatnya temporer. Oke. Nah, itu sih maksud gue, Bu. Ini adalah hal-hal yang gak banyak orang tahu ya, overlook. Ya, Kayak ya, kayak CKPN tadi, ya, terus LAR tadi, ya. kan gak banyak orang tahu, dan itu ada di laporan keuangan nggak? Ada, tapi nggak semua orang mau melihat ke arah sana. Oke. Karena banyak kan orang mungkin ya pengen instan lah ya. Itu yang membedakan Bro Rifan Kurniawan sih. Betul, betul. Jadi kalau misalkan saham lagi begini, orang tuh nggak badar untuk ngelihat kenapanya. Cuman giliran saham begini, orang lain waduh, wah ini ada apa nih, rame masuk. Iya. Itu udah, gue 17 tahun di market ya, Boy. Itu selalu seperti itu. Dan mungkin another 17 tahun ke depan ya mungkin akan sama gitu loh. Tapi ya justru gue happy dengan gitu, berarti kan gue bisa I find my own kungfu gitu kan. Gitu. Oke. Tapi itu juga yang Bro Rifan pengen edukasi juga dari sosmednya Bro Rifan sama akademinya kan gitu. Betul. Kayak ini loh hal-hal yang jangan overlook nih Yes. gitu, beberapa hal ini. Yes. Dan Betul. iya, interesting sih, kayak itu hal-hal yang gak kita lihat, gak kita pikirkan ya. Ya. Tapi Bro Rifan bisa lihat ke arah sana. Ya. Terus kita masuk ke di sosmednya Bro Rifan juga ada ngomong soal kita selalu patokannya PER sama PBV, ya kan? PBV di bawah 1, oh beli gitu. Dan tapi ada juga Bro Rifan ngomong jangan cuma lihat itu, tapi ada lihat kualitatif aspeknya juga, yang tadi ya manajemennya, terus mungkin loan at risk tadi salah satunya ya. Komentar Bro apa soal orang-orang yang kayak PR sama PBV aja nih gitu. Iya. Nah, ini memang gini, Bro, mungkin kalau boleh cerita ya, banyak yang bilang fundamental is dead gitu kan. Iya. Nah, gue sering ngejokes kalau di sosial media, Bro. Orang yang bilang fundamental is dead itu ibarat kata bilang Burj Khalifa tuh jelek, nggak ada apa-apanya, tapi dia sendiri belum pernah ke Dubai. Nah, jadi maksudnya orang yang bilang fundamental itu jelek, even dia nggak ngerti fundamental itu apa. Nah, pikiran orang banyak yang berpikir bahwa ya fundamental itu kan tadi yang Bawen bilang, PE ratio di bawah 10, PBV di bawah 1, udah beli aja.
Tapi ternyata kok harga sahamnya nggak kemana-mana sih, Oke. ya kan? Nah, jadi orang bilang, oh fundamental is dead gitu kan. Nah, gue bilang, jadi gue coba edukasi gini, fundamental itu bukan hanya laporan keuangan. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu bener, ya fundamental itu sama dengan laporan keuangan. Mungkin Oke. 60-70% yang menggerakkan harga saham adalah si laporan keuangan. Tapi sekarang udah eranya beda. Ya, sekarang itu kita harus evolving. Nah, jadi yang tadinya hanya lihat laporan keuangan, tapi kita juga harus lihat faktor kualitatifnya. Bahkan mungkin kalau gue bisa bobotin, sekarang itu fundamental menurut gue ya, itu hanya contribute sekitar 30%. Oke. PE ratio, PBV rendah, itu mungkin hanya sekitar 20-30%. Nah, sementara growth story-nya apa nih? Nah, growth story ini kan yang menjadi apa namanya forward looking-nya. Nah, mungkin biar lebih kebayang, gue kasih contoh lagi kali ya, Boleh, Bro boleh. ya. Jadi misalkan gue juga ada masuk ke tahun 2024, itu ada masuk ke saham SCMA namanya. Nah, SCMA ini dia perusahaan media, dia mungkin kalau orang banyak taunya di SCTV, Indosiar, tapi di balik itu dia ada OTT namanya adalah video.com Ya. gitu kan. Nah, intinya adalah waktu 2024 itu harga sahamnya jeblok, Bro. Ya. Nah, gue mulai masuk itu di 140-an rupiah per lembar saham, dan pas gue masuk makin jeblok lagi. Wah, oke. Ya, jadi nggak langsung naik juga gitu Oke. kan. Sampai jeblok ke 120-an rupiah per lembar saham gitu kan. Ya, gue average down lagi. Nah, tapi yang gue mau cerita adalah gini. Orang ngelihat kalau secara PE ratio, video itu waktu itu gue beli, ini mungkin agak teknis lagi, tapi ada istilahnya namanya earnings per share, Bro. Ya. Earnings per share tuh laba bersih per lembar saham, itu cuma 6 perak. Oke. Karena labanya si SMA juga jeblok dari 1,5 triliun jadi cuma 300 miliaran. Nah, jadi earnings per share saat laba 300 miliaran itu cuma 6 perak. Oke. Nah, harga saham 140. 140 dibagi 6 itu kurang lebih sekitar berapa tuh? 140 dibagi 6 kurang lebih ya 25 sampai 30 kali ya kan. Ya, berarti PE ratio-nya mahal karena tadi orang punya mindset-nya adalah ya PE harus di bawah 10 gitu kan. Nah, kalau kita berpatokan pada PE, gue pasti nggak akan beli si SCMA tadi. Betul. Mahal kok 25 PE, ya kan? Nah, tapi yang gue lakukan apa? Yang gue lakukan adalah gue cari tahu pertama kenapa SCMA ini labanya bisa drop Oke. dari 1,5 triliun jadi 300 miliar. Ya. Oh, ternyata dia lagi dalam tanda kutip bakar uang untuk mengembangkan video.com. Oke. Sama kayak Netflix lah pada zamannya. Oke. Netflix itu kan pada awalnya juga nggak langsung profit kan. Dia bakar uang dulu, bikin konten, belum monetize, dan itu yang dilakukan, ya kan. Nah, terus gue melihat waktu 2024 itu dia sudah mulai belum BEP, tapi kerugian dari video.com ini sudah mulai menipis, ya sudah mulai membaik lah, ya. Nah, labanya secara konsolidasi itu mulai naik ke 450 miliar something, Bro. Oke. Dari yang sebelumnya turun terus. Nah, ini naik ke 450 miliar dan gue proyeksi dalam beberapa tahun ke depan harusnya ya maksudnya bisa tembus ke 1 triliun lagi. Oke. Nah, jadi ibaratnya adalah earnings per share 6 rupiah tadi itu harusnya tidak segitu nilainya dia. Nilainya dia itu harusnya at least ya di kisaran earnings per share itu sekitar 25 rupiah per lembar saham. Bahkan kalau misalkan gue ambil di 140-an tadi, ya berarti sebenarnya PE ratio-nya adalah 6 sampai 7 kali, murah gitu loh. Nah, jadi maksud gue adalah itu satu hal dari sisi valuasi. Tapi yang gue pengen cerita adalah forward looking-nya apa. Nah, video.com ini benar-benar diseriusin sama si SCMA ya untuk jadi platform nomor 1 lah di Indonesia. Ya mungkin kalau di global saingannya lebih berat ya, ada Netflix, ada Amazon segala macam gitu kan. Nah, cuman at least di Indonesia nomor 1. Nah, gue lihat oh ternyata benar gitu berdasarkan survei dia udah nomor 1 dan dia udah mulai monetize juga. Dan udah gitu akan ada kabar video ini akan di IPO kan. Nah, berarti kan kalau misalkan IPO video ini kita bisa hitung berapa ya, itu akan unlock value si SMA tadi. Nah, itu maksud gue, Bro. Jadi orang nggak bisa hanya ngelihat laporan keuangan yang dimana labanya drop dari 1,5 triliun jadi 300 miliar. Kalau berhenti sampai di situ, udah bye-bye. Ya kan? Tapi kalau kita bisa melihat, oh kalau misalkan ini video naik, IPO dan segala macam, ya berarti harusnya value-nya nggak 140 nih. Nah, turns out sekarang harga sahamnya itu ada di
sempat 400 tapi sekarang agak koreksi ke 350-an. Ya, tapi tetap aja dari 140 ke 350 mungkin kurang lebih udah 2,5 sampai 3 kali 3 lipat kali lah lipat, ya. gitu dalam waktu ya 1,5 tahun gitu.